Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita semua sidang jemaat GPDI Lembah Pujian dan pemirsa yang akan menyaksikan ibadah ini, kita akan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga untuk menjadikan kita jadi miliknya. Di dalam Efesus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 dia berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita semua rindu menjadi milik Kristus. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada sidang jemaat yang ada di Roma bagaimana menjadi milik Kristus itu. Bagaimana menjadi milik Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus harus kita berada di dalam Dia, dan roh itu ada di dalam kita, dan kita melepaskan diri kita dari hidup di dalam daging. Nah, bagaimana saudara-saudara bahwa kita kenaikannya ke sorga itu adalah untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Itu yang pertama, membuktikan Dia naik ke sorga, untuk membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar hidup, sudah mengalahkan maut, dan sudah memberikan kita, menjadikan kita, membenarkan kita, menjadikan kita menjadi miliknya. Itu tujuannya Dia naik ke sorga. Oleh karena sebab itu kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga untuk menyediakan dan menjadikan kita menjadi milik Dia. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita menjadi milik Allah itu? Yang pertama saudara-saudara, kita harus menantikan Dia. Kita harus menunggu Dia. Karena Dia, saudara-saudara, naik ke sorga dan menjanjikan bahwa Dia akan datang kembali. Dan setelah Dia datang kembali, bukan hanya sekedar Dia akan datang kembali, tetapi dikatakan di dalam firman Allah ada sesuatu yang luar biasa yang Dia berikan kepada kita, yang Dia, saudara-saudara, janjikan kepada kita sebagai hadiah dari kita menantikan Dia itu. Ada satu ilustrasi seorang anak di mana ayahnya pergi merantau, pergi di negara, di tempat yang jauh. Lalu saudara-saudara, anaknya setia dan taat untuk menantikan kehadiran ayahnya pulang dari negeri yang jauh. Dan di dalam penantian yang cukup lama, anak ini, saudara-saudara, begitu terharu. Anak ini begitu capek. Anak itu begitu kerinduannya yang sangat mendalam untuk menantikan ayahnya. Karena dia berharap kalau ayahnya pulang dari negeri yang jauh, maka ayahnya akan memberikan sesuatu anugerah, sesuatu hadiah yang tidak bisa diberikan oleh orang lain selain dari ayahnya. Dan ternyata saudara-saudara, ayahnya pulang dari negeri yang sangat jauh. Dan dia sampai di rumah dan bertemu dengan anaknya. Dan di situ mereka berangkulan. Di situ mereka saling menunjukkan kasih mereka. Dan ternyata setelah selesai mereka pertemuan, ayahnya membuka tasnya dan memberikan satu anugerah, satu hadiah yang sangat-sangat dirindukan oleh anaknya.
Demikian juga dengan kita sebagai umat-umat Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, dia berkata, saudara-saudara, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kenaikan Tuhan Yesus Kristus bukan untuk Dia lari dari tanggung jawabnya, bukan untuk bersembunyi melarikan diri dari tanggung jawabnya, tetapi Dia melanjutkan tanggung jawab itu. Dia mau menyelesaikan tanggung jawab itu. Dia pergi ke sorga dan Dia akan kembali. Dan Dia kembali bukan hanya sekedar kembali dengan tangan yang hampa, bukan hanya sekedar Dia kembali dengan tangan yang kosong, tetapi dikatakan di dalam firman Allah, Dia akan kembali dan memberikan satu hadiah bagi setiap umat-umat Allah yang menantikan Dia, yaitu anugerah keselamatan yang luar biasa. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sidang jemaat GPDI Lembah Pujian, mungkin saudara lelah, mungkin saudara capek, saudara berkata, kapan Dia datang? Tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus, Dia akan menganugerahkan keselamatan itu bagi mereka yang menantikan Dia. Oleh karena sebab itu, mari kita menantikan Dia dengan tekun, dengan sabar, dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh ketaatan kepada firman-Nya, melakukan setiap perintah-perintah-Nya. Kita melayani Dia bukan untuk pamer, kita melayani Dia bukan untuk kita menyombongkan diri kita. Kita melayani Dia karena Dia terlebih dahulu melayani kita. Oleh karena sebab itu, pada pagi hari ini, melalui kenaikan Tuhan Yesus di sorga, mari kita mengucap syukur kepada Dia. Dan terlebih, mari kita menantikan Dia, supaya Dia anugerahkan keselamatan itu kepada kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tahu bahwa Engkau naik ke sorga bukan untuk Engkau melarikan diri dari tanggung jawab-Mu, tetapi jika Engkau kembali kedua kali di muka bumi ini, Engkau akan menganugerahkan keselamatan bagi setiap kami. Oleh karena sebab itu, berikan kami roh kesetiaan, ketaatan untuk menantikan-Mu, dan sehingga anugerah keselamatan itu menjadi milik kami semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih dari virus corona yang sedang melanda dunia ini dan khususnya bangsa kami. Tuhan, lepaskan bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berbicara kepada bangsa kami, supaya mereka tahu bahwa melalui virus corona ini Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet Indonesia Maju, juga para menteri, juga para anggota DPR RI, anggota DPR Provinsi, Kabupaten, Kota. Tuhan, Engkau berkati, Engkau jamah, dan seluruh para gubernur, para wali kota, para camat, kelurahan, RW, RT, dan seluruh rakyat Indonesia Engkau berkati. Khususnya juga sidang jemaat GPDI Lembah Pujian, dimanapun mereka berada, hamba-Mu percaya bahwa Engkau naik ke sorga
untuk menyediakan tempat bagi kami, dan terlebih menganugerahkan keselamatan yang besar itu bagi setiap kami. Engkau berkati pekerjaan umat-umat Tuhan, bisnis mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka. Engkau berkati Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat, dan Engkau berikan damai sejahtera-Mu di dalam setiap hidup kami. Oleh karena sebab itu, sebelum kami berpisah, hamba-Mu memeteraikan hari ini dan selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kemenangan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kesuksesan bagi setiap kami, menjadi hari dan minggu-minggu yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera Allah melimpah di dalam setiap hidup kami. Sidang jemaat Tuhan yang ada di Jepang, yang ada di Taiwan, dan dimanapun mereka berada Tuhan, dikala mereka mendengarkan firman-Mu ini, hamba-Mu percaya berkat-Mu akan melimpah di dalam setiap hidup kami. Engkau jagai setiap langkah kami, dan hamba-Mu memeteraikan hari ini dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.